Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Stanbook A111262. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kritik Sastra yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Andus Agustan, MPD. Di sini saya akan membahas 3 referensi tentang kritik sastra. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu Pengkajian Kritik Sastra Indonesia, KS Yudhoyono 2019, boxgoogle.com. Kritik sastra Indonesia baru dimulai pada tahun 1930-an oleh para sastrawan yang menulis artikel berisi ulasan, resensi, timbangan, dan esai dalam makalah pada masa itu, Panji Pustaka dan Pujangga Baru. Dan dalam perkembangan kemudian telah membuka ruang kreatif bagi banyak pihak, khususnya para sastrawan, wartawan, kolumnis, sarjana sastra, dan editor. Adapun hasilnya yang konkret adalah sekian banyak tulisan, banyak yang berisi teori kritik sastra maupun telaah kritik terhadap karya sastra di surat kabar, majalah, jurnal, dan buku. Hasil yang tidak kelihatan adalah kesadaran kolektif terhadap makna karya sastra dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan maraknya polemik, perdebatan, diskusi, seminar, baik yang menyatakan optimisme maupun pesimisme terhadap eksistensi kritik sastra Indonesia. Eksistensi kritik sastra Indonesia yang telah mentradisi di kalangan masyarakat sastrawan atau pengarang memang berbeda dengan eksistensi kritik sastra Indonesia di kalangan ilmuwan atau sarjana sastra, yang mulai berkembang pada tahun 1940-an. Kritik sastra di kalangan masyarakat merupakan kegiatan kreatif yang terbuka bagi siapapun yang berkesempatan bicara di mana-mana dan berpeluang menulis di surat kabar dan majalah, sehingga disebut kritik sastra umum atau kritik sastra populer dengan hasil yang beragam. Di pihak lain, kritik sastra di kalangan ilmuwan merupakan kegiatan ilmiah yang terikat pada kaidah dan norma akademis, sehingga disebut kritik akademis dengan hasil yang terbatas dan terbilang tidak populer. Selanjutnya yang kedua yaitu Kitab Kritik Sastra, MS Mahayana 2015, boxgoogle.com. Ada pandangan keliru, bahkan kemudian menyebar sebagai wabah pandemi yang melanda masyarakat kesastraan Indonesia ketika terjadi perbincangan tentang perkara hakikat dan fungsi kritik sastra. Seolah-olah kritik sastra berada dalam wilayah sakral dunia akademis. Seolah-olah lagi kritik sastra hanya boleh dikerjakan oleh kaum akademiskus. Kritik sastra kembali seolah-olah cuma wujud dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan seminar atau penelitian ilmiah. Benar bahwa sejumlah karya ilmiah itu termasuk ke dalam bagian kritik sastra, namun perlu dicamkan, dalam kritik sastra ada 2 jenis kritik sastra yang media dan sasarannya berbeda. Karya-karya yang disebutkan tadi termasuklah ke dalam apa yang disebut sebagai karya sastra ilmiah, atau disebut juga kritik sastra akademis. Meski tidak menutup kemungkinan, juga publik dapat menikmati karya-karya ilmiah itu manakala mereka dipublikasikan sebagai buku yang disebarkan ke tengah khayalak masyarakat. Dalam kritik akademis itu, kerangka teoritis dan metode ilmiah mutlak disebarkan sebagai landasan argumen. Itulah yang disebut kritik sastra ilmiah atau kritik sastra akademis. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekokritik, kritik sastra berwawasan lingkungan. S. Harsono, Kajian Sastra 2008, E-Jurnal, Undip, ICID. Kritik sastra akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang beragam. Salah satu aliran kritik sastra yang paling menarik di Amerika saat ini adalah ekokritik.
Secara teoritis, ekokritik tumbuh dari kesadaran akan saling ketergantungan sastra terhadap lingkungan. Masalah lingkungan telah dibahas secara mendalam di berbagai disiplin ilmu ekologi, teknologi, ekonomi, filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, dan lain-lain. Pusat Studi Lingkungan (LSM), lingkungan dan gerakan lingkungan sudah sering muncul. Gejala-gejala ini menjadi tantangan bagi para sarjana sastra untuk berpartisipasi. Namun, pertanyaan terpenting adalah peran apa yang dapat diambil oleh para sarjana sastra untuk menjawab pertanyaan tentang masalah lingkungan.